Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di sana? Ya, untuk presensi seperti minggu kemarin yaitu di grup WA. Ya, langsung saja pembelajaran daring pada pagi hari ini untuk kelas 10 yaitu memasuki bab 2 tentang sucikanlah lahir batinmu dan gapailah cinta Tuhanmu. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian toharoh dan dalilnya, yang kedua yaitu pengertian najis, yang ketiga yaitu macam-macam najis dan contohnya, yang keempat yaitu bersuci dari najis, yang kelima yaitu pengertian hadas, yang keenam yaitu macam-macam hadas dan contohnya, dan yang terakhir yaitu bersuci dari hadas. Subbab pertama yaitu pengertian toharoh dan dalilnya. Nah, pengertian toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, dalilnya tentang toharoh ini terdapat di beberapa surat. Yang pertama yaitu surat Al-Mudassir ayat 4-5 yang artinya pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan meyakini orang-orang yang mensucikan diri. Dan juga terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Pengertian najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotor, sedangkan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Dan selanjutnya yaitu pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa yang tidak suci atau kotoran. Sedangkan dalam istilah ialah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah. Nah, macam-macam najis dan contohnya. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, ialah najis ringan. Contohnya itu angin kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Cara menyucikannya yaitu dengan mencimpratkannya. Yang kedua yaitu najis mutawaswitoh, ialah najis selain muhaffafah dan mughalladoh. Contohnya yaitu kotoran manusia atau hewan. Cara menyucikannya itu menghilangkannya sampai hilang bau, warna atau sifat dengan menyiram air. Yang ketiga yaitu najis mughalladoh, ialah najis karena jilatan anjing atau babi. Cara menyucikannya yaitu mencuci dengan mencuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, macam-macam hadas dan contohnya. Hadas terdiri dari hadas besar dan hadas kecil. Di antara penyebab seseorang berhadas kecil adalah buang air kecil, buang angin, menyentuh kemaluan, dan sebagainya. Cara menyucikannya adalah dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah haid, nifas, jima, dan sebagainya. Cara menyucikannya yaitu dengan mandi atau tayamum. Nah, alat-alat yang digunakan dalam bersuci terdiri dari dua macam-macam, yaitu air dan bukan air seperti batu. Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi 5 macam. Air thahir mutahhir, air makruh, air mustakmal, air thahir, ghairu thahir, dan air mutanajis. Pengertian istinja. Istinja menurut bahasa terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil, beristinja dengan air, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan benda padat seperti batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya dengan syarat tertentu. Adab buang air. Adab buang air ialah mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Pada waktu masuk dan keluar WC membaca doa, mendahulukan kaki kanan. Waktu keluar WC, istinja hendaknya menggunakan tangan kiri dan sebagainya.
Hal-hal yang dilarang sewaktu buang air ialah bercakap-cakap sewaktu buang air kecil kecuali terpaksa, menghadap kiblat atau membelakangi, membaca ayat Al-Quran, serta tidak buang air di tempat terbuka, di air yang tenang, di lubang-lubang di tempat yang mengganggu orang lain, dan sebagainya. Tata cara berwudu sebagai berikut: niat, tasmiyah, membaca basmalah, membasuh kedua telapak tangan, memadah, berkumur-kumur, beristinja, memasukkan air ke dalam hidung dengan menghirupnya, dan beristinsyaq, mengeluarkan air dalam hidung. Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut: mengucapkan bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar, dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya. Setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk sholat. Kemudian menguyurkan air dimulai dari pundak kanan terus kepala dan seluruh tubuh, dan menyilang-nyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut, kepala dan rambut, jenggot dan kumis, serta rambut mana saja ditembus sekitar hingga air dan rata mengenai seluruh tubuh, dan seterusnya. Tata cara bertayamum adalah membaca basmalah dan berniat. Tata cara beristinja yaitu membasuh kubul dubur dengan air sampai bersih, membasuh dengan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang tidak mengerti, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.